Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Alhamdulillah kita memasuki episode yang kedua. Kalau kemarin kita bahas apa, Bu Sri? Penerapan mutu pendidikan. Terkait dengan teori-teori dasar, terkait dengan penerapan mutu pendidikan. Nah, sekarang di pertemuan materi yang kedua kita akan membahas atau berbincang nanti dengan Ibu Dr. Anda Sri Haningsih MAG terkait dengan manajemen mutu total gitu, atau biasanya kalau di dalam bahasa Inggris itu kita mengenalnya dengan Total Quality Management, TQM. Ya, mungkin monggo Bu Sri diawali dengan apa saja kira-kira nanti yang akan didapatkan oleh mahasiswa dari sini. Terima kasih Pak Mizan, adik-adik sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini topik bahasan yang kedua adalah manajemen mutu total. Dari namanya sesungguhnya kita sudah bisa memahami Pak Mizan ya. Di situ ada kata kunci totalitas. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah disampaikan bagaimana penerapan mutu itu memang perlu komitmen gitu ya. Ini kaitannya dengan manajemen mutu total, kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita sudah masuk pada tentang penjaminan mutu, ya sudah harus totalitas. Boleh diistilahkan dengan manajemen mutu total ya. Maka pada kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana pengertiannya, kemudian prinsip-prinsip, dan kalau memang itu nanti adik-adik itu ketika ada kesempatan menjadi kepala sekolah, modelnya seperti apa sih sekolah mutu total itu? Model mengembangkan mutu total di sekolah. Seperti itu kira-kira. Ya, dengan tujuan pembelajarannya adalah karena ini pada level pertama itu mesti tahu dulu, memahami dulu ya. Nanti baru diterapkan, maka kita perlu sampaikan juga sesungguhnya manajemen mutu total itu apa saja. Nah, indikatornya adik-adik mampu menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan manajemen mutu total kayak gitu. Seperti itu kira-kira Pak Nizam. Terima kasih Bu Sri. Berarti manajemen mutu total atau total quality management itu sebenarnya apa pengertian dasarnya itu Bu Sri? Apakah manajemen atau pengelolaan mutu yang totalitas atau seperti apa Bu Sri? Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi adik sekalian ya, dari namanya kan manajemen mutu total, sesuatu yang boleh metodologi, boleh sistem, boleh apa saja yang itu memang mempermudah rangkaian proses bagaimana mengelola suatu lembaga kayak gitu. Nah, apa saja yang kita perlu kelola kaitan dengan lembaga pendidikan ya, tadi fondasinya yang nomor utama, ruhnya itu adalah kurikulumnya Pak. Karena itu adalah kalau sebagai bisnis itu yang kita jual itu sesungguhnya. Jadi kurikulum yang memang itu ramah dalam hal itu adalah memahami kaitannya dengan bagaimana pangsa pasar, endingnya nanti adik-adik itu mau kemana. Itulah yang disebut dengan manajemen mutu total. Gitu. Jadi pengelolaan ya Bu. Jadi pengelolaan lingkungan begitu. Kalau dalam konteks lembaga pendidikan berarti bagaimana kita mengelola mutu di dalam lembaga pendidikan itu secara totalitas gitu. Rangkaian proses. Tidak boleh separuh-separuh gitu. Tidak bisa. Nanti tidak bermutu Pak. Separuh-separuh. Baik, gitu teman-teman. Jadi ini nampaknya saya pikir menjadi hal yang penting dan utama di dalam proses penjaminan mutu ya. Jadi kata kuncinya tadi adalah totalitas. Kemudian prinsip-prinsip apa saja Bu yang harus dijaga begitu ketika kita melakukan proses manajemen mutu total ini? Adik-adik sekalian, kalau kita tadi Pak Mizan tanyakan tidak boleh separuh-separuh ya Bu, tidak bisa, harus menyeluruh. Maka yang pertama kita harus fokus pada pelanggan kita gitu. Pelanggan kita itu jangan hanya memikirnya itu siswa, tidak, tetapi pelanggan kita itu adalah nanti siswa itu lulus bekerja di mana. User Bu. User itu pelanggan kita. Maka kita dalam menyusun kurikulum pun nanti ya pada pertemuan berikutnya itu ya, kita yang kalau kita manajemen mutu total, fokus kita itu pada pelanggan ini siswa kita, mahasiswa kita itu nanti bekerja di mana. Berarti itu sangat luas sekali. Sekali. Maka tadi saya mengatakan tidak boleh separuh-separuh. Nah, itu yang pertama seperti itu. Jadi fokus pada pelanggan.
Dan itu ada yang kedua, harus keterlibatan yang sifatnya menyeluruh stakeholdernya. Jadi kalau di sini mohon maaf saya fokus kepada siapa itu yang bertanggung jawab pertama, kepala sekolah gitu ya. Yaitu harus tidak bisa, ini harus nongkrongi bahasa Jawanya itu. Jadi betul-betul fokus update terus visi, misi, sasaran mutu, rencana mutu itu digodok terus, sudah sesuai atau belum. Katakanlah setelah semester itu nanti kita lihat dari hasil evaluasi ya itu kan macam-macam, UTS, UAS, kemudian bagaimana nugas juga. Nah itu kira-kira nanti kalau mahasiswa kita lulus terus betul-betul sudah mengakomodir atau belum dengan konsep kita manajemen mutu total. Nah maka istilahnya itu dalam bahasa pendidikan ada istilah pengukuran, Pak. Pengukuran, assessment. Pengukuran di sini apa? Pengukuran itu tidak hanya masalah nilai kayak gitu. Maka ada soft skill gitu kan. Kita perlu mengawal proses bagaimana potensi yang ada di kita, artinya siswa-siswanya. Makanya kalau di sekolah menengah kan ada kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, itu perlu dikawal betul. Kalau kita mau fokus pada manajemen mutu total itu perlu dikawal seperti itu. Yang keempat ya saya tambahkan pendidikan sebagai sistem. Nah tadi seperti yang di awal, sistem itu kan mulai proses klik pertama, bagaimana rekrutmen siswa baru sampai nanti sudah masuk kepada sosialisasi. Kalau di perguruan tinggi ada ospek, sama aja itu sesungguhnya orientasi siswa baru sampai nanti mengawal pada pembelajaran inti, kemudian ada semester. Nah itu pendidikan sebagai sistem juga perlu dikondisikan bagaimana masuk dalam tinggi manajemen mutu total atau PKM tadi. Yang terakhir dari situ nanti ada perbaikan berkelanjutan, sustainable development. Kayak gitu. perlu ada seperti itu, karena kalau tidak seperti itu nanti kita antara mungkin adik-adik bisa melihat antara sekolah satu dengan yang lain kok ada yang laris-manis tanda kutip kalau bahasa bisnisnya, satu tidak, karena di situ fokus pada manajemen mutu total gitu. Totalitas betul dalam mengawal rangkaian bagaimana kualitas penjaminan mutu. Kira-kira seperti itu. Saya kira kalau kita menyimak tadi ada satu prinsip yang penting di akhir itu adalah perbaikan berkelanjutan. Artinya sebuah lembaga pendidikan kalau ingin menerapkan manajemen mutu total ini tidak boleh nyaman di zona tertentu gitu. Betul, harus bergerak, harus aktif mengevaluasi diri, harus aktif mengukur standar-standarnya begitu sehingga nanti akan terjadi apa yang disebut dengan tadi itu perbaikan berkelanjutan. Karena memang perubahan semakin cepat dan lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan diri, karena tadi juga prinsip yang pertama fokus pada pelanggan, kira-kira gitu. Baik teman-teman semuanya, tadi itu prinsip-prinsip terkait dengan MMT atau TKM. Lalu kalau kita kontekskan dengan sekolah atau lembaga pendidikan pada umumnya, begitu, madrasah, perguruan tinggi, atau TPG, TPG atau masjid yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, kalau di kita, itu kira-kira pripun penerapannya tuh? Penerapan yang kaitannya dengan yang Pak Rian tanyakan sampai dengan lembaga non formal sekalipun itu perlu dibuat satu model. Adik-adik ya, model ya. Jadi kalau kita melihat model ya, maka kita harus merancang dulu. Modelnya itu mau dibuat segi 4, lingkaran apa segitiga yang itu memang adalah engage gitu ya. Seksi banget sekarang, sesuatu yang seksi itu diminati banyak orang itu Amizan loh. Tapi ini seksinya seksi pendidikan loh, bukan seksi yang lain. Seksi konsumsi beda lagi. Nah, keterlibatan secara total semua anggota yang memang sudah tertarik dengan sesuatu yang tadi, yang seksi tadi, model sehingga nanti sekolah sudah menjadi model, udah sekolah yang sudah menjadi model itu sangat diminati. Nah, tinggal kita bagaimana dalam merancangnya. Nah, kalau tadi pada prinsip-prinsip Ibu sudah singgung masalah komitmen pada perubahan, model di sini pun juga seperti itu, Pak Mizan. Harus modelnya ini bisa bisa fleksibel menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Artinya mungkin standarnya sama, prinsip-prinsipnya sama, tapi mungkin desain modelnya bisa berbeda-beda. Bisa. Atau mungkin boleh saya istilahkan dengan uniqueness gitu. Uniqueness-nya. Karena disitulah poin penting.
setelah kita sudah komitmen pada mau manajemen mutu total, kemudian langkah berikutnya kita buat semacam model gitu ya, nanti baru ada penyempurnaan terus menerus gitu. Kemudian kita sosialisasi kepada dewan guru. Seperti ini loh konsep kita mau kepada manajemen mutu total seperti itu kira-kira. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama mengawal kaitannya dengan konsep dan model tersebut. Seperti itu Pak Mizan ya. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, kalau secara teori tadi kita sudah dibantu 3 hal setidaknya ya. Jadi tadi terkait dengan definisi manajemen mutu total itu, lalu kemudian prinsip-prinsipnya apa saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendirikan lembaga pendidikan atau terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan, itu setidaknya harus menentukan satu model khusus bagaimana menerapkan manajemen mutu total dengan berbasis pada prinsip-prinsip tadi itu. Jadi ada fokus pada pelanggan sampai yang terakhir tadi perbaikan berkelanjutan. Nah, itu harus dijaga. Tapi bagaimanapun desainnya, saya pikir masing-masing institusi kadang-kadang punya selera masing-masing, punya karakteristik masing-masing gitu ya. Kalau di UII semisal standarnya kita punya Mercy of God itu lalu kemudian kita modelnya semisal untuk asesmennya katakanlah ada audit mutu internal, kira-kira begitu. Nah, itu bisa dikembangkan di semua lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal, kira-kira begitu. Baik, tidak terasa ternyata monggo Bu Sri mungkin closing statement untuk materi kita yang kedua ini. Adik-adik sekalian, jadi sedikit saya tambahkan ya kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan manajemen mutu total tadi di awal. Semacam kesimpulan seperti itu. Ini satu metodologi yang bisa dikembangkan nanti pada sekolah-sekolah. Jadi kalau sudah ada konsepnya, sudah disepakati, kemudian nanti modelnya juga sudah diukur berbasis total quality management tadi, nanti bisa dijadikan alat untuk membentuk ikatan antara sekolah, kemudian mungkin itu bisnis bisa itu, sehingga nanti sudah tidak bingung lagi ketika kita mau adanya tuh ada akreditasi, sudah tidak bingung lagi, tidak seperti mungkin yang adik-adik lihat kalau ada akreditasi kok bingung karena belum punya konsep model bagaimana berbasis manajemen mutu total. Itu Pak Mizan, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Sri dan teman-teman semuanya. Artinya bahwa ketika kita membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan, itu yang kita lihat tidak boleh hanya melihat diri kita, tapi kita juga harus melihat lingkungan sekitar kita, termasuk partner kita, termasuk siapa yang akan menggunakan lulusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.